Swedia emang lolos dari Amerika Serikat dengan 1 mm di Piala Dunia Wanita. Tapi apakah Arsenal berjarak 1 mm dengan Manchester City di Premier League? Kok lo sih? Ngapain lu? Lu ngapa? Ini ngapain lo di sini? Welcome to Box Football Show. Podcast yang membahas MU dan Arsenal. Karena kita adalah podcast MU terbaik di Asia Tenggara ya. Podcast MU terbaik Asia Tenggara. Jangan ada Poros Salang, lebih bagus. Oh iya benar. Podcast Arsenal terbaik di Asia kalau. Oh iya betul. Karena gak sebanyak itu ya mungkin ya. Tapi ini formasinya udah lumayan seimbang akhirnya. Ada 2 fans MU dan 2 fans Arsenal yang akhirnya menemani saya karena Dex gak banyak membantu. Iya kemarin lu bantuin gue dong, dia diem aja. Gua pikir Dex itu akan membantu siapapun yang sedang apa ya tertekan ya. Tapi ternyata nggak guna ternyata orangnya. Terus kemudian pas di off air dia bilangnya, males gue belain Arsenal. Tapi gak pas on air. Banget. Jadi saya kesini untuk membantu Jerry. Iya, Nge-backup. Saya lihat juga di komen-komen YouTube banyak yang bilang ngajak gue. Betul. Tapi ya mudah-mudahan gue justru gak jadi perbalik ya. Gue malah nyerang dia juga. Kita lihat ya. Tapi kalau masalah nyerang apa gak nyerang, gue mau bertanya sih Rana sama Gimana? Semalam Jerry kan nge-tweet nih ya. Oke. Ya kan, tak berlaku masih di 38 games ya kan. Kalau lo melihat kalimat tak berlaku itu berarti tidak bisa digunakan di 38 pertandingan dong? Enggak berlaku. Bentar, belum. Gue nanya mereka udah bukan nanya lo. Coba Rosi dulu deh. Sebagai penulis. Gimana ngomongnya Kan gimana? dia bilang tak berlaku di 38 games. Iya. Oke. Karena menurut gue berlakunya cuma di 1 atau 2 gitu. Oh itu. Ntar dulu, 38 game berarti semua pertandingan dong. Enggak dong. Ya gini, tapi kan kalau lu dengar kata tak berlaku, itu gak bisa digunakan di ini dong. Gue bilang sama dia, Jar kayak kalimat tuh salah deh, harusnya tidak bisa mengandalkan luck di 38 games. Itu gimana? Kalau menurut permasalahan gua, karakter ya, jangan lupa di Twitter ya. Menurut gua mungkin karena Jerry ngelihatnya pertandingan semalam dimenangi oleh luck. Sementara gue tidak melihat itu dari luck. Oh really? No, menarik sekali. Enggak, tapi gue gak bilang gitu ya. Ya, itu menurut lo. Iya, gue gak itu. Enggak, gue nganggapnya jadi kayak Udah gitu. guys, ini box to box bukan KBBI ya. Oke. Jadi gak usah ngomongin diksi kebanyakan. Let's go into the analysis. Tapi gue rasa memang benar bahwa lo kalau mau jadi juara jelas tidak bisa 38 luck dalam sepanjang semusim. Gak ada lah semusim main 38 pertandingan luck semua jelas gak ada. Gitu. Tapi lo ada. Tapi tuh ada, gue setuju. Ada luck. Ada luck. Lu bilang gak berlaku. Tapi tidak 38. Oke, let's move on. Please. Kita akan bahas pertama bukan dari luar dulu ya. Kita bahas dari sini karena kita juga mendapat mention. Kita mendapat mention dari followers. Di mana ada seorang warga Malang, Miftahuddin Ramli ya. Kalau tidak salah. Yaitu jadi warga Malang bersepeda ke Gelora Bung Tomo Surabaya dengan menyuarakan Justice for Kanjuruhan. Ya. Itu sebenarnya dia lakukan pekan lalu ya. Terus kemarin beritanya ramai dan banyak beberapa orang yang merasa bahwa gue bisa nyumbang dia gak sih gitu kan. Terus kemudian ada yang mention kita karena dia tahu bahwa kalau kita ini suka menyuarakan. Nih Bang Jerry, Bang Rossi, Bang Dex ada yang kayak gini kalau mau nyumbang segala macam. Terus gue bilang oke, kalaupun gue nyumbang pribadi gue pasti gak bakal ngomong-ngomong gitu kan. Gitu. Nah menurut gue menarik lah aksinya kayak gitu. Dan ini udah aksi kedua setelah kemarin ketika ada Presiden Jokowi datang. Terus kemudian banyak ibu-ibu protes terus malah dialangin gitu kan. Sebenarnya ini nunjukin bahwa dari rakyat Malangnya sendiri mereka pengen ini tuh nggak ditutup begitu aja gitu kan. Karena kalau kemarin tuh kontras ya yang bilang bahwa kami curiga bahwa ini ditutup begitu aja dibiarin kelar gitu kan. Nah tapi ternyata rakyatnya sendiri tetap bersuara dan ayolah mulai dengarkan omongan rakyat gitu kalau menurut gue. Iya dan sebenarnya kalau dari Arema sendiri juga pasti sedikit banyak berpengaruh. Karena mereka sekarang ada di bottom. Betul. Liga 1 ya, bahkan gak pernah menang kalau gak salah. Dan juga penontonnya juga dikit banget kan. Ya kan dia dilarang. Ya? Kayaknya cuma ratusan gitu ya. Ratusan, berapa? 100, 200, 300-an ya. Tapi mudah-mudahan terus ada pendengungan, ada eskalasi ya. Karena gue selalu takut jangan sampai turnamen Piala Duniaan yang dibikin di sini. Itu malah jadi semacam agenda sports washing kecil. Mudah-mudahan bisa jadi platform bagi yang terlibat, bagi stakeholder untuk menyuarakan penuntasan masalah Kanjuruhan. Karena justru sebenarnya dengan adanya Liga 1 udah mulai, terus kemudian Piala Dunia U17 ada di sini tuh sebenarnya
medium buat menyuarakan sesuatu gitu kalau menurut gue. For sure. Iya, semoga tidak sport washing kecil-kecilan ya, bener juga sih. Karena kan untuk yang menyelenggarakan begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal eskalasi, ini ada eskalasi juga dari permainan Arsenal di musim ini. Wah, pede. Paling tidak. Tepuk tangan Jerry pede. Kemarin. Jerry pede. Liga kan beda urusan. Liga tuh sengaja banget pakai bajunya itu yang berhubungan sama Man City hari ini. Iya, beda urusan kan. Sama MLS City. MLS soalnya Messi golin kan. Enggak, Jerry tuh dapat request kan di komen ada pekan depan Bang Jerry pakai jersey apa lagi nih ya gitu. Menarik. Siapa tahu dia mau endorse jersey ke Jerry, silakan loh. Jadi gimana Jer permainan Arsenal kemarin? Lu aja nih, lu yang mengelaborasi. Oke. Gimana? Gimana overall permainan Arsenal melawan City semalam? Oke, kemarin sebenarnya kita udah ngomong di Sadio ya. Cuma bener. Yang gak ikutan di Sadio ini. Rana ikut kok gak salah. Rana ikut, akhirnya dia join. Jadi kalau dari awal, itu kan 20-25 menit pertama tuh sebenarnya mereka sit deep aja. Mereka membiarkan City memainkan possession. Tapi sekalinya keluar dengan false nine kayak Havertz. Itu memberikan peluang yang sayangnya masih cukup lemes ya, belum berbuah gol dan itu memang benar-benar memvalidasi bahwa kebutuhan Arsenal akan striker yang bisa mencetak 15 sampai 20 gol yang physically strong seperti yang dihadirkan Declan Rice dan juga Julian Timber. Tapi di lini depan ini belum terlihat gitu. Tapi ya tadilah ketidakmampuan untuk menyelesaikan peluang itu menjadi masalah. Oke. Ini lu bisa ngerasain gini fans-fans MU ini takut banget loh. Parah. Lu bisa ngerasain biji mereka bergetar. Parah. Biji gua merecut nih. Biji gua merecut. Shivering man. Aduh. Enggak, gua kan bilang ya, di bawah City. Kalau dibanding fans tim lain gua masih percaya diri. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lo kalah beruntut di 2 pertandingan pertama gimana Jar? Liga kan panjang. Oh iya benar. Liga kan panjang. Kita gak pernah tahu ya. Maksudnya kalau orang bilang misalnya kayak Community Shield, City kalah 3 kali beruntun. Ya bodoh. Pep aja bilang gue kalah 3 kali beruntun Community Shield tapi 3 kali Premier League. Iya gitu. betul. Jadi itu sebenarnya tidak berpengaruh. Kalah awal pun tidak masalah. MU juga di awal musim lalu kalah beruntun di awal tapi akhirnya bisa lolos champion juga. Progress terjadi. MU just being MU. Tapi musim ini MU juara. Ya makanya kita juara apapun itu penting juara. Kita lihat aja. Carabao. Coba. Juara bertahan Carabao Cup. Tapi lo pede MU, gue pengen tahu aja. Pede gue. Oh pede. Pede apa? Musim ini gue pede. Pede ngapain? Juara lah. Juara apa? Ya apapun itulah yang penting juara. Oke. Apapun itu. Tio juga pede berarti. Bagus semuanya pada pede hari ini. Oke. Ran lu juga pede? Lu ngeliat Arsenal nih kan banyak orang pengen tahu pendapat lu soal Arsenal kan? Gue selalu konsisten ketika ada wacana soal apakah Arsenal underdog. Gue dari awal gue bilang underdog dibandingkan City. Oke. Mood emosi gue adalah quiet optimism. Jadi gue rasa Arsenal at the very least akan menekan City sampai ke akhir. Dan menurut gue kemenangan kemarin walaupun Community Shield, pertandingan friendly yang diglorifikasi, menurut gue penting. Kalau kita andai kata Arsenal nih anak Gen Z, ini penting buat mental health ya Arsenal sebenarnya. Iya. Jadi soalnya kalau lu kelamaan kalah mulu, mau itu kalahnya dibantai, mau itu kalahnya kena comeback atau kalahnya mungkin tipis, tetap aja lo kalah. Gue ngerasa ada semacam mental block. Pada kenyataannya kalau nggak salah Arsenal udah kalah 9 kali berturut-turut. Kalau seandainya mereka kalah, walaupun sebenarnya skor lainnya seri, menangnya penalti. Gue nge-tweet habis selesai, this is good penalty exercise for Arsenal. Apalagi di pramusim, adu penaltian, lawan MU juga kalah. Menurut gue penting lah untuk ngelihat, dan bahwa penalti terakhir dari Fabio Vieira yang di preseason juga sempat melayang tinggi kayak Sergio Ramos. I think it's good untuk ngelihat dia bisa nge-konversi itu dan mudah-mudahan jadi modal yang bagus memasuki musim ini. Gue sepakat dengan Craig Burley di ESPN FC, harusnya Arsenal sama Man City, bukan MU, akan menjadi tim yang lead the race lah, bakal jadi 2 horse race musim ini. Yang terkuat. I think so for sure. Tadi yang perlu digarisbawahin dari omongannya Rana adalah underdog di hadapan Manchester City. Sure. Gitu, seperti gue ya. Iya, itu yang menurut gue. Walaupun enggak lu asli lu enggak sepakat lu enggak. Di bawah City. Iya, bicara. Sementara kalau gue menganggap bahwa underdog itu udah dicoret sama sekali gitu. Enggak peduli apakah di hadapan City atau di hadapan tim-tim lainnya gitu. Karena kalau menurut gue ketika lu lebih unggul di atas 18 tim lainnya gitu, that's not underdog gitu. Lagi-lagi ini masalah diksi ya. Iya, KBBI. Tapi we can go all day and night ngomongin. Tapi kalau ngomong menurut gue itu menurut MU underdog. Enggak lah. Kandidat juara. Makanya gue nanya. So gini. Bahkan di hadapan City pun. Di hadapan City pun enggak. Ini enggak penting ya debat ini. Menurut gue enggak gitu. Karena kalau misalkan lu udah posisi 3, berarti kan lebih baik dari 17 tim kan. Menurut gue itu udah banyak
Itu menurut gue udah bisa lah. Lo let's say mungkin City ada di 2 step di atas United atau kalau di atas Arsenal 1 step di atas Arsenal gitu ya. Itu bukan sama Arsenal. Kalau misalkan kalau misalkan berhadapan 1 lawan 1, menurut gue lu nggak perlu playing better against City gitu. Lu cuman perlu dapat result bagus atas mereka. Itu aja kalau menurut gue. Jer, gitu. lo coba abis ini lo buka laptop. Lo pasang VPN, lo buka situs judi di Vegas. Lo lihat nggak oddsnya Arsenal juara berubah nggak abis Community Shield kemarin? Feeling gue sih nggak. Jadi menurut gue itu cukup untuk menggambarkan gulf antara City sama Arsenal. Karena gue Jerry selalu bilang liga tuh memang panjang, liga panjang. Bener liga panjang, dan kalau kita ingat tim-tim yang akhirnya bisa berhasil juara di akhir musim, dia tuh kasarnya hitung-hitungannya lu boleh kalah sama tim besar. Kan dulu kan cuma Big 3, Big 6 atau Big 4 lah ya. Tapi lu jangan kalah sama tim-tim kecil lah, kayak Burnley lah, terus nanti ada kayak Nottingham Forest dan kawan-kawan, tim-tim yang biasa kalau ketemu tim-tim besar tuh, tim besarnya suka tiba-tiba aneh aja gitu kan. Nah, karena kan itu sebenarnya hitungan poin kan. Kayak misalkan gini, lo karena gue fans MU, gue balik ke MU dibantai Liverpool di Old Trafford 3-0 loh, yang Giard cium kamera. Ujung-ujungnya yang juara tetap United. Dan jadi kayak ketika lo kalah 1 pertandingan, ya lo di pertandingan lain ya udah lo, ini bukan turnamen ya. Jadi lo panjang. Kalau yang ini gue setuju sama Jerry karena emang panjang. Tapi maksudnya permasalahannya adalah lo pede apa enggak sama tim lo ya. Ya balik lagi sih maksudnya. Ini kan sebenarnya persoalannya adalah kita masih ngeliat bahwa ada gap antara City sama Arsenal gitu. Itu gua nggak menyangkal itu gitu. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi gap tersebut gitu. Kalau misalkan gua ngeliat bahwa pendukung Arsenal ada beberapa gitu ya, menanggapi gap tersebut dengan gua harus jadi lebih baik dulu daripada City untuk bisa mengangkangi mereka. Sementara gua ngeliatnya adalah gap tersebut menurut gua nggak terlalu jauh. Kemarin berapa jaraknya? Poin. Kalau gue ingat City itu 5 kali kalah, 5 kali seri. Arsenal itu 6 kali kalah, 6 kali seri gitu. Ya gak terlalu jauh gitu menurut gue. Gue menyikapi gap tersebut adalah Arsenal gak perlu bermain lebih baik daripada City gitu. Lu cukup bisa adaptif sama permainan City, dapat result bagus atas mereka, itu aja sebenarnya gitu kan. But the reality is kayak yang gue bilang tadi, kalau nggak menang Community Shield tadi, itu udah kalahan berapa kali beruntun. 9. Rekornya Guardiola gue lupa 19 kali main atau apa, 16 kali menang. Nah menurut gue kalau kita mau bilang seseorang underdog atau enggak, kita juga mesti lihat presidennya itu apa. Nah presiden mengatakan bahwa selama ini memang ada inferioritas yang besar. Apakah gap itu akan bisa dijembatani musim ini? Sebagai fans tentu gue berharap iya. Di atas kertas kayaknya sudah semakin tipis. Emang. Cuman I have to talk based on facts. I have to talk based on data and I have to talk based on stats. Kenyataannya menunjukkan bahwa bahkan ketimbang sebuah tim kayak Liverpool, kita selalu keok ketika ketemu City. Gitu. Nah bagi gue katakanlah itu PTSD, katakanlah itu trauma, cuman that's the fact gitu loh. Jadi gue tidak bisa mengingkari itu ketika gue bilang bahwa you know what, Arsenal bagi gue masih underdog, but ini bukan, nah ini kalau kita ngomongin soal nuance underdog atau enggak ya, selalu kalau gue lihat di social media orang tuh mainnya bipolar sekali, tau gak lo? Either or. Harus kayak Leicester ya iya, tapi itu kan contoh yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim gitu. Blue moon. Gitu loh. Jadi ya yes, bagi gue two things can be true gitu loh. Ya sama ini kan tadi Rano udah bilang perkara diksi underdog. Ini juga bisa sama kayak diksi yakin. Lu harus yakin. Nah kemarin gue bilang ke Tio juga di Twitter kan, keyakinan tidak bisa dipaksakan. Kalau berharap jelas berharap, namanya fans, kita berharap Arsenal menang, Rana berharap, gue juga berharap. Tapi kalau soal yakin sebentar, gitu kalau gue sih. Jadi kita harus melihat. Mungkin bener kayak lebih ke nuance sekali ya. Kan? Nuance-nya adalah kalau misalkan tadi quiet optimism-nya Rana itu kayak ngelihat gelas tengah kosong gitu. Sementara gue ngelihatnya gelas tengah berisi gitu. Karena gue ngeliat bahwa Arsenal punya potensi gitu. Gak ada salahnya loh fans MU tuh berpikiran kayak gitu. Karena nanti ketika misal Arsenal tumbang, mereka berdua bakal jadi yang paling pertama ketawa terbang. Karena gue musim-musim sebelumnya lu tanya gue yakin juara. Tapi gue selalu bilang kayak, tapi ya lu tau MU kan selalu mengecewakan fansnya sejak 2013 kan. Tapi musim ini entah kenapa gue kayak,
gue sih yakin itu kayak ini bisa nih musim ini United bisa berprestasi nih. Lo di Premier League misalkan bikin pusing Arsenal, Chelsea, bahkan yang gue bilang awal berkali-kali, gue lebih takut Chelsea musim ini dia gak main di Eropa, dia cuma fokus ke kompetisi domestik. Timnya dapat Mauricio Pochettino, dapat pemain yang bagus, pemain mudanya juga kayak berkembang juga, Louis Cowell ada di sana. Jadi maksud gue banyak yang bisa terjadi di musim ini. Kalau lu bilang kalau musim ini gue bilang di Twitter sama lo kan, gue yakin United juara. Ya karena entah kenapa di musim ini feeling gue yakin nih tim gue bisa juara nih. Maksudnya musim lalu ya ketika lo di seperempat musim back lo cedera, ya kan. Lo gak punya striker yang mumpuni, Martial cedera juga ajaib. Jadi maksud gue, dan musim ini persiapannya lebih, menurut gue lebih yakin dengan apa yang dipersiapkan oleh United. Walaupun transfernya selalu ya udah. Oke, jadi juara lu bilang tapi lu gak nyebut Premier League. Jadi bisa aja Carabao kayak musim lalu bisa, gitu. Sedangkan lu nanya ke gue Arsenal pede gak juara Premier League gitu kan? Iya. Oke. Jadi kalau gue bilang ya kalau Premier League beda konteks. Kalau juara FA atau Carabao. Ini kalian berdua sama-sama punya komitmen issues loh gak lo? Nah ketawanya kenceng banget. Enggak, tapi mungkin dibalikin ke pertandingan ya. Karena kalau menyambut gue lihat beberapa tweet lo, sebenarnya banyak kalau pointers hari ini itu banyak based on tweetnya Jerry sebenarnya ya. Lo ngerasa kemarin itu luck played a huge part gak di pertandingan Jer? Enggak, gue mengomentari soal proses golnya. Maksud gue gini, bukan gol di flag, ini nothing special, gol di flag beruntung bukannya gue meminimalisir, bukannya gue menegasikan, itu cuma karena beruntung. Bukan karena itu. Tapi ya namanya tulisan kan kadang interpretasi orang beda-beda. Ini kalau gue klarifikasi di sini, kalau gue mau bilang bahwa gini, itu ya gol. Kan kalau gol jadi hasilnya seri. Terus orang tuh bisa langsung aja memberikan kesimpulan, tuh kan kita seimbang sama City, kita seri lawan City. Gitu loh. Jadi gara-gara hasilnya imbang. Coba besan pertandingan kemarin menurut lo mainnya seimbang gak kedua tim? Di babak pertama sebenarnya Arteta bisa kalau di awal kan di musim lalu dia masih agak ada naifnya. Kita lawan Pep kita pakai Arsenal way gitu kan. Pas pertemuan kedua ya udah jauh lah gapnya gitu. Nah kalau sekarang dia udah bisa adjust menurut gue di 20 menit awal. Tapi ketika nggak bisa menyelesaikan peluang dan akhirnya Pep seperti biasa adjustment di babak kedua terus masukin pemain yang carry the ball yang bisa dribbling. Acak-acak deh. Timber cabut. Karena gitu. kalau gue jujur based on satu pertandingan ya. Yang mana menurut gue hasil gak sepenting proses. Apalagi kalau kita ngomongin Community Shield. Menurut gue sih seimbang. Regardless of everything I said. Walaupun mungkin tanda bintang yang gue kasih adalah justru kayaknya si Guardiola yang lebih banyak bereksperimen ya. Line up-nya yang lebih first team itu Arsenal kan. Di babak pertama kalau biasanya Guardiola City main dengan satu pivot. Dia main dengan dua pivot. Kan mungkin mau mencoba mencari cara buat mengintegrasikan si Kovacic. Yang menurut gue juga mainnya cukup bagus. Baru 1-0 tuh ketika di babak kedua dia kembali ke that midfield box. Kemudian Cole Palmer. Jujur gue mungkin kurang riset tapi gue kurang mengikuti dia siapa. Dia main di ini ya di tim juara U21 ya. Udah beberapa kali kok masuk beberapa kali kan golnya cakep ya. Dan mungkin kalau gue mengambil sisi negatifnya, gue tuh menurut gue ada sedikit salah Thomas Partey dan kelihatan banget. Ini gue gak akan kaget kalau misalnya signing of the season Arsenal itu bukan Declan Rice, bukan Jurriën Timber, what a player man. Ketika ditarik keluar langsung kayak langsung berasa kelihatan banget ya kalau kita ngomongin depth. Kan terkadang juga ini soal apakah pemain pelapis punya kualitas yang kurang lebih sama. Dan Tierney kan dibandingkan Zinchenko, dibandingkan Timber, dia nggak, bahkan dibandingkan Ben White, dia bukan tipikal fullback yang bisa invert ke dalam kan. Dan itu lumayan kelihatan, lumayan terekspos. The thing about Timber yang gue suka adalah bukan cuma invert ya, dan dia fleksibel ya, tapi dan terima kasih ya buat Erik ten Hag ya, kan yang mendidik dia di Ajax ten Hag. Cara dia muter dengan drop the shoulder, muter, itu benar-benar kayak pemain tengah men. Kayak lu fullback atau pemain tengah Barcelona di era itu gitu. Jadi gue sangat impress sama Timber sih. I'll be sejauh ini yang menurut gue signing Arsenal paling bagus easily Jurriën Timber. Versatile banget ya. Dan kemarin juga kalau ngeliat Declan Rice yang gue bilang di episode pertama atau kedua yang bilang unsung hero ya beneran. Lo gak bakal ngelihat Declan Rice yang menonjol kayak di West Ham karena West Ham ya dia butuh Declan Rice. Arsenal ada Declan Rice, kemarin ada Thomas Partey, jadi maksudnya kayak tapi umpan-umpan Declan Rice yang dan stop ball dia juga menurut gue tuh juga. Do you want me to give some spice?
Kan kemarin kita melihat bagaimana Declan Rice tuh main di posisi 8 ya. Free 8 gitu. Yeah. Walaupun interpretasinya sedikit beda sama Shaka. I know Shaka is a greater striker of the ball ya. Mungkin insting defense-nya tidak sedisiplin. Siapa Declan Rice. Yeah. Tapi kalau dia main di free 8 ya. Ini kayaknya lumayan spicy sih. Kan kemarin lo sempat bikin debat. Siapa yang impact-nya lebih kelihatan Mount ya. Gua akan bilang assist sama golnya Declan Rice akan lebih banyak daripada Mason Mount. Oke. Dari posisi yang dimainkan sekarang? Ya, we'll see. Bagaimana kalau dari Tio dan Rossi menurut lo? Enggak, bentar. Dia pede gak? Enggak, dia gak pede. Gue gak pernah ngeliat seorang fans gak pede sama timnya sendiri. Itu benar. Kalau misalkan perbandingannya sama Granit Xhaka kemarin assist sama golnya berapa? Wah, gua gitu. Nah itu salah satu yang terbanyak apa enggak? Karena setahu gue kreatornya kan kebanyakan malah Martinelli ya. Iya, cuman golnya meningkat dibandingin. Iya. 3-4 musim sebelumnya. Iya. Kalau menurut gue mungkin assist iya lebih dari Mason Mount. Kalau gol mungkin enggak. Tapi kemarin kan gue nonton kita mainnya GA aja kali ya. Gol masuk aja digabungin gitu. Kolektif itu menurut gue bakal tinggian Declan Rice sebelum Mason Mount. Iya, kemarin tuh gue nonton dua layar kan sih. Gue Mount, gue tetap Mount gue. Gue tetap Mount. Gitu dong. Nah, pertanyaannya kita tahu lo berdua Mount. Lo gimana? Assist menurut gue masih bisa. Karena enggak GA goal dan assist. Ya, ditambah kan. Kalau ditambah Mason Mount ada gol men. Masih gue yakin Declan Rice bisa se-advance Xhaka gitu. Oke. Dengan peran yang ada gitu ya maksud gue. Dan gue merasa midfield Arsenal akan ada cedera entah siapa. Dan dia akan isi posisi itu sehingga dia dibutuhkan lebih deep bermainnya gitu. Kalau misalnya ada yang cedera terus dia kayak misalnya Partey cedera dan gue akan menarik gitu. But if he plays in the free 8 gue gak akan kaget kalau misalnya. Sebenarnya gini, gue ini balik ke pertandingan yang tadi ya. Tadi kan gue pertama kali bilang bahwa Arsenal menang tuh bukan luck gitu. Based on pertandingannya secara permainan seimbang gitu. Karena gue ngeliatnya yang terjadi semalam itu adalah si Pep ngeluarin apa, terus kemudian Mikel Arteta ngejawab gimana gitu loh. Jadi yang pertama kali gue lihat adalah mainin Kovacic itu sebenarnya itu kan buat biar safe sebenarnya. Dia defensifnya defensif atributnya oke. Build up bisa. Sirkulasi bisa, build up bisa. Yang ngebedain dia sama Ilkay Gundogan adalah dia jarang maju supaya jadi pemain ekstra di final third gitu kan, atau nyari space di final third. Makanya kalau misalkan Gundogan lu gak bakal heran gitu kalau misalkan dia bikin 2 atau 3 gol buat City padahal dia mainnya agak deep gitu. Nah itu yang ngebedain sebenarnya. Ketika Pep mainnya lebih safe, kemudian di babak pertama kita lihat XG-nya cuma 0,05 sementara Arsenal 0,84 kalau gak salah. Itu dia ngerasa bahwa gue harus menuhin tengah yang tadi kayak dibilang Rana, box midfield itu jalan supaya tengahnya padat dan gue ngincer half space. Ketika lu lebih padat ke tengah, makanya kemudian Arteta ngeliat gue harus ngincer sayap gitu. Itu kenapa kemudian Jurriën Timber yang menurut gue mainnya bagus banget dan gue setuju dia bisa jadi signing of the seasonnya Arsenal, ditarik masukin Tierney karena Tierney bisa lebih ofensif buat dari sisi sayap buat ngincer flank gitu. Sayangnya kayak yang kemarin di tweet sama flanker, sebelum itu kejadian buat nyerang City, Arsenal udah kebobolan duluan gitu dengan cara dribble lewat tengah gitu. Menurut gue salah satu caranya Pep buat menangin tengah sama masuk ke half space adalah bawa pemain yang masukinnya itu bisa ball carry semua. Cole Palmer, Kevin De Bruyne, Foden gitu kan. Itu yang dilakukan sama dia gitu. Makanya kemudian kayak gue ngeliatnya bukan kayak Arsenal apa segala macam, enggak men, ada rasionalisasi di balik pilihan taktiknya, pergerakan pilihan taktiknya si Pep sama si Arteta gitu. Perkara eksekusinya gimana menurut gue alasannya tuh udah bener gitu loh. Lu mau tahu satu hal lagi kenapa gue gak terlalu narik banyak kesimpulan dari one match gak? Walaupun itu gue bilang seimbang. Kalau kita lihat satu pemain yang bener-bener jadi a thorn in the side of Arsenal dari City, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tuh bagi gue adalah, kalau lo nonton Arsenal dari 2000-an, ada fase di mana Drogba tuh selalu main bagus lawan Arsenal. I think Wayne Rooney dari sisi MU tuh lebih bagus lawan Arsenal ketimbang Cristiano. Or Rashford. Even Rashford. Cuman Rooney was a scorch, rekor golnya bisa lo lihat sendiri. Dan menurut gue orang di zaman modern, walaupun dia bukan penyerang, yang kerjanya ngebully Arsenal tuh Kevin De Bruyne. So he only played berapa? 20-25 menit dan out of all days penaltinya kena tiang gitu. Kena mistar. Jadi kapan lagi itu terjadi gitu. So gue pengen lihat Kevin De Bruyne
dia punya bad game lah lawan Arsenal. Itu sebenarnya menurut gue ada fasilitasnya juga kenapa De Bruyne juga bisa main ngacak-ngacak Arsenal gitu ya, dalam tanda kutip ngacak-ngacak Arsenal. Gue gak suka banget bahasa ngacak-ngacak gitu. Karena itu tadi konsentrasi Arsenal tuh lebih ngelebar. Makanya kemudian midfieldnya bisa muncul half space buat free-nya masuk. Makanya itu. Karena dia kembali ke formasi defaultnya City itu di babak kedua sebenarnya. Itu That box man. Jadi iya De Bruyne gue tau lah kadang-kadang dia hilang berapa menit atau jadi pembeda itu sering banget De Bruyne kayak gitu di situ. Cuman dan ketika ngadepin Arsenal itu ada fasilitasnya juga ini kan gitu. Kayak kelihatan juga misalnya Pep mainin Erling Haaland duluan gak ada De Bruyne kelihatan banget kan Erling Haaland membutuhkan seorang Kevin De Bruyne untuk Alvarez di situ cuma gak Alvarez bukan Kevin De Bruyne juga. Shout out buat Saliba man. Yes. Itu gila man. Maksud gua, Rolls Royce man. Dan maksud gue kalau ngeliat Arsenal City juga sebenarnya ada masalah ketika De Bruyne cedera, apakah Erling Haaland bisa menjadi yang kayak musim lalu? Karena musim lalu kan secara nggak langsung ada De Bruyne yang memaksimalkan seorang Erling Haaland kan. Dan kemarin tuh kelihatan misalnya kayak ya statistiknya Haaland deh di pas lawan Arsenal kayak gimana sampai akhirnya City nyetak gol Cole Palmer. Menurut gue ya yang kalau misalkan bicara perjalanan City panjang gitu 38 pertandingan semusim, itu perannya Gundogan tuh lebih kentara loh ketimbang De Bruyne. De Bruyne tuh bisa jadi pembeda. Menarik. Gitu. Tapi akan selalu ada pemain yang bikin permainan itu lebih tik ketika dia nggak terlalu kelihatan banget. Itu Gundogan menurut gue. Si unsung hero-nya. Nah, berarti kan sebenarnya ada slot-slot yang coba digantikan ya dari City ditambal juga. Gvardiol juga walaupun dibilang adem ayam tapi harganya kan gila tetap aja ya. Ini juga back yang sangat Pep juga dengan skill set yang dia punya. Nah, Gundogan ini nih lubang yang belum tergantikan paling tidak dari kita lihat dari sampel kemarin gitu. Gimana menurut lo pengganti Gundogan ini? Berarti City akan mengincar pemain lain. Susah buat jadi pemain kayak Gundogan. Menurut gue itu salah satu termasuk pemain yang agak rare ya. Karena menurut gue dia bukan cuman bagus buat defending, buat build up, buat sirkulasi, tapi juga buat progresi, even nyerang komplit gitu. Bisa jadi double number 10 juga sama De Bruyne. Bahkan bikin gol. Gundogan hat-trick itu bukan sesuatu yang aneh di City gitu loh. Karena itu bisa kejadian karena tiba-tiba dia datang dari second line, masuk ke half space, nemu ruang di kotak penalti, terus kemudian finishing gitu. Yang mahal tuh menurut gue football IQ-nya dia gitu. Gundogan itu selama di City bahkan ngelatih kan. Udah apa namanya mencoba dapat badge gitu kan buat ngelatih karena dia ngerasa bahwa ini main bola tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi football brain-nya dia oke gitu. Nah, penggantinya dia kemarin di pertandingan semalam itu adalah Kovacic. Menurut gue gue nggak bilang dia jelek karena secara permainan safe kok dia bisa defending segala macam tapi bagaimana dia menggantikan Gundogan secara ofensif gitu ya, naik ke final third, muncul tiba-tiba dari second line, nemuin celah di dalam kotak penalti lawan itu yang nggak ada gitu. Nah itu yang menurut gue membedakan dari dia dengan Gundogan. Makanya kemudian ketika Gundogan cabut tuh kayak gantiin siapa ya? Agak jarang soalnya punya pemain komplit. Menurut siapa gitu. Yang mungkin di bursa transfer ada menurut tersedia? Pep gak mungkin menggantikan seorang Gundogan, dia akan mengganti sistemnya untuk menyesuaikan dengan pemain yang ada. Bisa jadi gitu ya. Jadi kayak Kovacic terus Rodri bukan kayak Gundogan, maksudnya kayak ada Kovacic, ada Rodri, terus ada Phil Foden semuanya, Bernardo Silva kan dipaksa untuk cabut juga kan. Bahkan John Stones pun bisa main di posisi tengah juga kalau dibutuhkan. Jadi maksud gue Pep gak akan menggantikan seorang Gundogan dan gak ada pemain yang bisa menggantikan permainan Gundogan. Jadi Pep yang akan mengubah sistemnya menyesuaikan dengan pemain yang ada. Oke, kemarin Alvarez ada kemungkinan yang gue lihat adalah main 3-2-4-1. Dengan satu Rodri dan Gundogan mungkin gak bakal senaik kayak Kovacic gak bakal senaik kayak Gundogan, cuman ekstra 2 di belakang striker buat exploit half space gitu, 3-2-4-1. Oke, kemarin kan box midfieldnya juga ada gitu. Oke, kemarin kan ada Alvarez, sekarang gak ada De Bruyne, bisa dibilang kayak gantiin De Bruyne lah. Nah, ini karena gak ada Gundogan, berarti apakah 3-2-4-1-4-nya itu bisa jadi Alvarez dan De Bruyne? Masalahnya kalau Alvarez kan dia gak punya IQ sepintar De Bruyne yang lu tiba-tiba diem bola bisa ke kepalanya Haaland. Oke, gitu dari yang pemain City punya berarti siapa yang maksudnya ganti siapa nih? Iya, maksudnya slotnya Gundogan kan harus digantiin orang nih. Kalau Kovacic kan gak bisa offense. Kalau menurut gue slotnya mungkin bisa di maksimal Bernardo Silva atau enggak lu di tengah berarti. Iya, atau enggak lu kembalikan Phil Foden ke posisi itu. Ini Pep bakal kayak Nadiem Makarim. Just hyper experiment everything. Sampai ketemu yang pas. Itu udah solusinya. Ya maksudnya sampai lu Cole Palmer mungkin. Cole Palmer mungkin agak lebih main agak offense ya. Iya. Phil Foden yang menurut gue bisa atau enggak. Dari wing. Atau enggak kalau lu mau kayak gitu. Jack Grealish yang taruh situ. Sayapnya Phil Foden. Karena lu kehilangan Riyad Mahrez kan masalahnya. Tapi kalau misalnya suruh milih satu yang kayaknya karakteristiknya paling masuk. I would say Kovacic.
dan mungkin dimainin sama Rodri lah. Intinya kan pada akhirnya kan kalau mau gimana pun angkanya biasanya kan Pep akan menekankan kontrol, keseimbangan antara attack sama defense dan jumlah. Biasanya kayak ada split kan 5 pemain yang maju 65 atau gimana gitu. Lupa gue, jadi kayak ada formulasi matematikanya lah sebenarnya. Bahkan di situasi tertentu, lawan tertentu bisa aja Rodri, Stones dan Kovacic berarti ya. Iya, betul. Untuk tajemin di tengahnya kohin di tengahnya gitu. Kalau di bawahnya si Haaland alternatifnya banyak. Iya. Nah kalau itu City ya, kayaknya lubangnya terlihat kemarin tuh slotnya Gundogan. Nah kalau Arsenal kan striker kan, Pak Rana setuju juga gak sama ini? Gue setuju. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa gue masih, gue sebenarnya pernah ngobrol offline sama Rossi soal ini. Mungkin ini agak lebay, tapi gue bilang ke dia, gue sih gak akan bilang Arsenal underdog tuh kalau misalnya tiba-tiba beli Mbappe. But the point I was trying to make adalah gini loh, ketika lo bersaing di kancah paling atas, lo main di setiap round, it's about adu komplit-komplitan. Kalau mungkin ini City 2-3 tahun yang lalu, belum ada monster yang namanya Erling Haaland di depan, mungkin gue akan lebih pede untuk bilang, I don't think gue bisa naruh label underdog gitu. But the fact of the matter is, bedanya adalah di depan ada satu penyerang yang mencetak berapa 40 goal something di Premier League 30, nggak tahu lah, angkanya gede pokoknya. Dan levelnya adalah in contention untuk dapat Ballon d'Or. Jadi menurut gue itu jelas. Ketika satu tim punya pemain yang kayak gitu, itu sendiri itu beda dengan tim lain gitu. Dan definitely lo bisa ngelihat apapun alasannya, si tim menang treble. So it's a huge gap. Nah, apakah perbedaan dari jumlah gol itu bisa di cover secara kolektif? Mungkin. But it definitely helps kalau lo punya satu pemain kayak Haaland, dan itu yang membuat gue masih ngebedain emang level kualitas yang punya di depan. Walaupun gue gak bisa bilang Jesus itu pemain yang jelek. Zinchenko dalam interview juga bilang kan, lo pernah lihat ada penyerang yang ngepres kayak Jesus gak? So ada kualitasnya, but still at the end of the day, goals wins you games. Dan ada yang ada sekarang Nketiah sama Balogun ya. Olivier Giroud lah balik lagi. Sebenarnya kalau menurut gue, kalau ngeliat perjalanan Arsenal 10 tahun terakhir gitu ya, dari 12-13 lah, menurut gue kehilangan Olivier Giroud tuh lebih kerasa daripada kehilangan Robin van Persie. Gitu loh, karena pada akhirnya ya emang Robin van Persie di Man United ngasih trofi gitu kan, cuman in terms of goal kayaknya Arsenal nggak kekurangan gitu. Cuman ketika kehilangan Olivier Giroud, semenjak itu Arsenal tuh nggak punya opsi di mana ketika kita lagi buntu nih, kita butuh focal point gitu kan. Biasanya kan dulu ya udah masukin Olivier Giroud gitu. Gue tuh paling takut kalau Olivier Giroud masuk lawan MU, dia pasti nyetak gol. Nah, focal point itu hilang ketika Olivier Giroud nggak ada, dan tipikal pemain depannya Arsenal tuh belum ada yang kayak gitu yang bisa masuk jadi dari bench buat jadi focal point gitu. Kemarin di stadion tuh gue sempat bercanda sama Jerry, tahu nggak Jer? Menurut gue kalau misalkan Højlund kemarin belum diincar sama Man United, bisa loh itu Højlund masuk ke Arsenal, karena satu dia dinamis, physical presence-nya ada, bisa finishing gitu loh. Arteta bakal gunain dia banget gitu. Nah makanya kemudian kayak sekarang, siapa ya yang bisa jadi focal point tuh gue kepikiran banget. Evan Ferguson. Tapi harganya pasti udah gak masuk akal. Iya gak nih kalau gak ngomongin harga ya. Ada yang bilang gini, kalau Højlund di MU bikin at least kayak 15 gol, itu Ferguson di Brighton mau dia bikin 10 gol aja, pasti itu harganya bakal naik. Kayak semua pajak itu akan menginflasi valuasi dia. Tapi kalau ngomongin apa yang ada, sumber daya yang ada, ini kemarin di Mandul sih, tapi the closest thing that we have, I think dari segi postur, walaupun gaya mainnya gak se-physical itu, would be Kai Havertz. Kalau Kai Havertz bisa menemukan dirinya kembali ketika dia di Leverkusen, ya, potensi yang terpendam, di mana dulu semua orang bilang dia salah satu, if not the best main muda terbaik dunia, then menurut gue milimeter mungkin even false nine goal kan semalam, dia harusnya nyetak gol kan yang di depan gawang. He got into good positions, hold up not bad. But at the end of the day, striker it's about converting those chances. Iya, makanya kemarin tuh yang tadi gue bilang tadi ya, balik lagi soal tweet yang tadi itu, di flag beruntung tuh berarti tidak menegasikan kebutuhan Arsenal akan striker yang klinis gitu, maksud gue. Bukannya kayak Arsenal golnya beruntung, gimana sih, terserah dong bang, dari mana aja golnya, gak apa-apa. Tapi kebutuhan itu tetap nyata gitu. Dan kemarin Havertz tuh sebenarnya bisa menjadi opsi juga. Di saat bahkan fans Arsenal yang gue lihat paling gak di timeline gue, itu mempertanyakannya ketika lawan City, strikernya itu antara Nketiah atau Trossard geser ke sana. Karena kenyataannya bisa. Nah kemarin dicobanya Havertz dan he was good juga gitu ya. Iya. Tapi emang kurang
apa ya? Itu tadi physical presence-nya gitu. Karena di tengah Glenn Rice menahan Rodri kalau sampel size kemarin. Glenn Rice. Declan Rice. Declan Rice. Gue kira Grant Hill sekali. Tapi gue ngerasa Trossard tuh kayak Diogo Jota di Liverpool, tau gak? Iya. Lu tetap butuh Nunes-nya sebenarnya gitu. Karena kan kalau Diogo Jota adalah lu digunain sama Liverpool tuh kalau misalkan gue agak buntu nih, gue butuh satu orang yang tiba-tiba kalau ada di situ sih gitu. Nah itu Diogo Jota tuh kayak gitu. Tapi gue gak selalu starting ya kan. Tapi selalu memberikan sesuatu yang berbeda. Oke. Gue sangat suka keberadaan Trossard karena dia ngasih pressure yang cukup kuat untuk Martinelli sebenarnya. Yang agak untouchable kan Saka kan. Dan sebenarnya satu berita yang bikin gue sedikit lebih optimis dengan Arsenal musim ini adalah David Raya. Iya benar. Karena menurut gue mau apapun itu adalah contoh apakah Ramsdale jelek enggak gitu ya. Apakah Matt Turner bahkan jelek? Enggak juga. Tapi itu menunjukkan Forest the Turner. Yes. Ada sebuah ruthlessness. Kayak lu kalau kayak seolah-olah secara internal di Arsenal kalau di perusahaan KPI pegawainya itu meningkat. Benar. Kayak lu tuh nggak boleh B aja, lu mesti A minus. Lu ada pesaing nih, competition breeds competence. Yes. Begitu. Oke, kita geser sedikit ke United yang lawan Bilbao ya. Iya. Ya itu kemarin tuh anjing sih gue nonton dua layar kan. Nonton dua layar kan. Bilbao kiri, Arsenal City kanan kan. Terus gue ngeliat kayak ini kenceng banget intensitasnya. Yang ini kayak lu main yang bener kali. Kayak elah tim berdua juga misalnya. Maksudnya selang sehari gak mungkin lo mainin tim yang sama kan. Dan kita juga harus merespon yang jadi obrolan publik adalah Andre Onana katanya dijebol dari tengah tuh. Iya itu emang sebenarnya kalau kan pasti kan gue nge-tweet kan. Gue bilang kalau itu pasti akan digoreng banyak orang. Bahkan ketika misalkan MU yang beli siapa back City namanya? Siapa? Back City yang baru? Gvardiol itu kan. Gvardiol itu pindah ke United. Pasti yang digoreng duluan adalah kelakuan dia pas jaga Messi di Piala Dunia yang ada klipnya dia gara-gara dia kan akhirnya cetak gol kan. Itu aja mungkin bisa digoreng. Dan Onana dijebol dari gawang tengah itu kan bukan salah dia. Maksudnya posisi kiper kalau zaman sekarang masih maju dong untuk menyesuaikan posisi dengan back dan lain-lain kan. Apalagi Onana yang build up juga. Nah ini Diogo Dalot dengan pinternya back passnya kayak respect banget. Ya lawan lihat gitu kayak gitu. Dan fans Arsenal sama City gak boleh memocking fans MU. Dua kiper tuh kebobolan dari tengah juga gitu. Kalau menurut gue sebenarnya ketika punya kiper yang punya kebiasaan buat maju meninggalkan areanya itu emang selalu ada risiko untuk dijebol dengan cara lob gitu. Cuman kalau ngelihat kasusnya kemarin itu yang gue lihat semestinya yang dikomentari bukan Onananya duluan tapi bagaimana sistemnya Man United gitu. Karena kan lu udah pasti kalau misalkan main defensive line tinggi gitu kan agak maju nih. Kipernya pasti akan ikut maju juga. Tujuannya adalah supaya kalau misalkan sirkulasi bola ke belakang, kipernya nggak terlalu jauh. Dan kalau ada bola lepas ke dia bisa langsung sweeping gitu. Itu tujuannya kayak begitu. Nah, persoalannya adalah ketika lu defensive line-nya tinggi, risiko bertambah. Karena lu gampang dicecar kan. Ada area banyak banget tuh sampai gawang lo sendiri buat dicecar lawan. Nah, kalau kayak gitu berarti kan sebenarnya lo harusnya jangan sampai melakukan kesalahan yang schoolboy error gitu, schoolboy error kayak kemudian yang terjadi adalah Diogo Dalot gitu. Makanya kemudian salah oper, Onananya di lob gitu. Jadi kiper maju itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang Gue agak heran ketika orang ngebahas itu ketika Onana datang ke Man United karena padahal itu kan bukan sesuatu yang aneh. Banyak ball playing goalkeeper atau sweeper keeper kayak Neuer gitu maju ya buat ngikutin defensive line timnya gitu. Kalau misalkan aneh adalah kalau misalkan seluruh pemainnya sampai kotak penalti lawan, kipernya maju sampai garis tengah, itu baru aneh gitu. Tapi kalau misalkan ngikutin defensive line timnya sendiri ya biasa aja kalau menurut gua. Jadi itu sebenarnya yang harus disorot. Karena kan kalau lebih gitu kan ke sistemnya Man United dulu, baru kemudian Onana ya bukan langsung Onananya gitu menurut gua. Dan itu kan dipotong-potong juga, maksudnya ya gua udah bilang, gua udah yakin nih ketika Onana belum kebobolan dari tengah, itu yang ngegoreng udah pasti semua media pasti ngegoreng. Maksudnya dari yang media mainstream sampai yang beneran tweet-tweet ini semua ngegoreng semua kan. Jadi ya it happens anyway dan untungnya United menang. Kalau United yang kalah 3-1 ya. Kalau sama ini kemudian yang dikaitin tuh sama golnya Jude Bellingham yang di chip lawan Madrid. Itu kan kiper lo maju sih, tapi menurut gua dalam situasi kayak gitu kiper tuh selalu punya pilihan. Either nutup ruang
nutup ruang tembak si orang yang megang bola dengan risiko lo kena chip, atau lo stay di gawang dengan risiko bahwa ruang tembaknya si penendang punya bola ini agak luas gitu menurut gue. Ingin berkomentar nih sepertinya. Pembelaan aja tuh. Enggak maksudnya. Ya pasti kita bela dong. Dia kan lagi transisi dia abis deh ya. Sekarang kiper baru nih butuh lucu ya kalau anak SMA zaman dulu di ospek tuh digalakin ya. Kalau ini kayak dibaik-baikin ya. Ini enggak kok, ini enggak masalah. Tapi enggak bisa anak zaman sekarang enggak digalakin. Tapi kalau kiper Arsenal waktu datang ini mah kiper degradasi. Tapi kalau coba hal paling konyol adalah setelah gue tuh enggak nonton ya. Like why on earth gue mesti ngikutin sebuah pertandingan persahabatan MU kan. Gue buka Twitter karena X karena algoritma X yang gak karuan itu. Iya udah ganti bener. Baru gue lihat bahkan karena algoritma sosial media ya, gue tidak terekspos kepada lobnya. Gue terekspos kepada sekian banyak fans MU yang membela dia tidak salah gitu. Dan karena itu yang gue lihat malah Ramsdale yang dicip sama Sporting Lisbon kayak so unimportant. Mungkin gini, ini just untuk mengakhiri soal lob ya. Tembakan dari jauh kayak gitu tuh XG-nya berapa sih? Berapa? 0,003 gitu. Jadi one of a kind lah. It happens lah. You live and you die. Kalau menurut gue ada kecenderungan bahwa fans di Twitter tuh selalu berusaha untuk menghakimi, gue sok keras gitu. Berusaha menjadi 9 padahal mungkin dalam kehidupan sehari 6 sama 7 doang gitu loh. Oke, kita geser sedikit Onana. It's important untuk melihat sesuatu dengan rasional. Kita geser, tapi kita gesernya gak ke Maguire of course. Karena ya dia udah mendapatkan banyak tekanan mental di luar sana. Tapi kalau ngomongin Maguire, gue agak gak setuju sama kelakuan fans United yang lempar kertas yang di Amerika loh. Yang kayak get out of my club itu terlalu harsh sih. Jadi dia dilempar kertas gitu sama fansnya, isinya get out of my club. Oh aduh. Maksudnya itu serangan mental. Gila kali loh. Yang kita geser, walaupun dia udah keketok pala di Mykonos jadi aneh. Ya, kita ngomongin soal Mason Greenwood yang kabarnya ada peluang akan balik kembali ke squad United. Ini tuh sebenarnya selalu jadi ledek-ledekan antara gue sama Rana kalau lagi offline gitu loh. Dia cukup senang, yes Thomas Partey mau keluar segala macam. Ya, gitu ini agak dark jokes sih. Agak dark jokes gitu kan. Sementara di klub lo ada pelaku KDRT gitu kan. Itu tuh gue gak bisa kebalas dong. Ya iyalah, masa gue belain gitu. Kalau gue pikir sebenarnya gini sih. Gue kemarin bilang di grup bahwa gue agak kecewa melihat reaksi sebagian banyak pendukung Man United karena ketika kasusnya terjadi reaksinya adalah entar dulu kita harus menetapkan asas praduga tak bersalah. Oke, nggak masalah gitu kan. Siapa tahu Mason Greenwood nggak bersalah, fine gitu. Terus kemudian pas kemarin ketika kasusnya dihentikan oleh pengadilan, terus kemudian ada kabar bahwa Greenwood udah rujuk sama pasangannya itu, buru-buru pada bilang tuh kan pasangannya aja memaafkan gitu kan. Kenapa netizen tidak bisa memaafkan gitu. Dari situ gue cuma berpikir bahwa dari dua reaksi itu gak ada satupun reaksi di mana berusaha untuk berempati sama korbannya gitu loh. Itu aja sih yang gue pertanyakan. Gak ada pada akhirnya fine, oke, pada akhirnya si korban KDRT ini rujuk sama Greenwood. Itu urusan personal mereka. Gue gak bisa menyentuh itu. Cuman yang bisa gue komenin adalah ketika kejadian itu terjadi, dan itu ada rekamannya gitu loh, disebar di mana-mana. At least ayolah berempati sama korban kalau ada kejadian kayak gitu. Itu yang gue pikirkan gitu. Karena pengadilannya sendiri itu Greenwood tuh tidak diputuskan tidak bersalah loh. Tapi di drop kasusnya karena yang menuntut tidak bisa melanjutkan kasusnya karena ada dokumen yang ditarik dari pihak pelapor. Berarti ini bisa dibilang mungkin penyalin cahaya versi Inggris ya. Gitu loh. Enggak sebenarnya ini sebenarnya contoh yang agak kadang ada soal penyalin cahaya kan yang bikin juga melakukan kekerasan seksual kan. Ini lebih kayak apa ya? Gue tuh nggak pernah mau komen soal Greenwood misalnya kalau ditanya gitu karena ini ya masalah pribadi mereka akhirnya jadi publik karena dia pemain sepak bola. Tapi apapun yang terjadi ya empati sama korban tapi kan semua keputusan nanti ada di Man United kan. Posisi Man United juga sulit juga untuk memutuskan semuanya. Sebenarnya gini, kita kan adalah rakyat Indonesia yang melihat berita soal kejadian di Manchester ya, melibatkan dua individual ini ya. Mungkin sebenarnya juga poin Rossi masuk adalah karena kalau kita lihat timbre dari percakapan tentang ini di sosial media, sangat terlihat mungkin karena I don't know,
fans bola, kebanyakan cowok or something lah ya. Sangat terlihat bahwa mungkin gue bisa salah ya, karena gue tidak melakukan penelitian social media, gue gak tahu kuantitasnya. Sangat terlihat ada keberpihakan kepada Mason Greenwood. Kepada yang lebih penting ini adalah karirnya dia. Gitu. The reality is, lo bisa tanya ke banyak orang yang lebih qualified dari gue di LSM atau di mana. Kebanyakan kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual itu tidak lanjut di court. Karena untuk bisa memberikan bukti, itu sangat sulit. Ya, dan biasanya ada ketidakseimbangan kuasa antara si korbannya dengan yang dituntut, yang ada tekanan di luar juga ya, yang melakukan. Karena think about it, masa lo harus punya video bokep keseluruhan kejadiannya. Kan ketika lo korban kan lo nggak mungkin ngesting nyiptain itu, gitu. Gua nggak bisa ngomong banyak soal yang Mason Greenwood karena gue nggak terlalu ngikutin ya. Tapi ngikutin yang Mendy nggak? Yang Benjamin Mendy itu kan banyak accuse dia banyak gitu. Itu banyak pemain bola yang juga abis WD bebas, Memphis Depay keluar support gitu. Vini, Paul, Pogba, Nelson ya. Kenyataannya di sini ada yang baca artikel di The Guardian-nya nggak, yang ngebahas di dalam persidangannya tuh dilaporkan si Benjamin Mendy tuh ngapain aja. Ada yang baca nggak sih? Gue belum. Oke, jadi gini, dia kan pas keluar dia ngomong alhamdulillah kan. Oke, dia tidak bersalah gitu ya. Ya mungkin untuk beberapa kasus tidak ada bukti ya. Tapi di dalam pengadilan dia tuh ngomong gini, iya emang bener saya itu ngewe sama beberapa anak umur 17 tahun. Usia konsen di Inggris itu 16. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman kan anak SMA ya, berarti sebenarnya masih di bawah umur. Iya, jadi main bola. Dan ngewenya ganti-ganti pasangan dan nggak pakai kondom. Apakah itu orang tepat untuk keluar dari persidangan ngomong alhamdulillah? Gue sih nggak yakin ya. Apakah dia layak dijadikan contoh yang positif? Nggak yakin. Tapi still dia bisa keluar dari court itu dengan pengacaranya, dengan lack of evidence-nya, seolah-olah dia it's fine gitu ya kesannya. It's fine. Dan ada istilahnya, not guilty does not mean innocent sebenarnya. Dan itu yang menurut gue perlu agak lebih dicatat ya. Kalau kita ngomongin kasus ini dari kejauhan gitu. Lagian lu ngapain sih sebegitunya ngebelain main bola? Menurut gue di atas seorang pemain bola harusnya lu jadi manusia yang decent dulu. Manusia yang baik di atas pemain bola yang baik. Kalau itu lebih ke ya udahlah, maksudnya kalau lo ya mendingan diikutin aja, nggak usah dia apa-apain. Maksudnya ya itu urusannya mereka, nanti kejadiannya seperti apa, kita tinggal nunggu beritanya aja lah. Karena kalau komen salah juga capek juga sama netizen kan. Nah kita geser sedikit aja kita bahas kekalahan Amerika. Kebanyakan gimmick dari awal. Di Women's World Cup gagal tripit, kalah sama Sweden, yang kata orang kalahnya karena VAR tuh. Enggak, karena maksud gue itu tuh Amerika dari fase grup aja udah nggak jelas mainnya gimana. Dia lawan Portugal hampir gagal lolos. Harusnya kalah. Tendangannya nggak kena tiang tuh kayak. Gue sampai teriak pas gue lagi tugas waktu itu teriak, anjing ini tipis banget. Tapi ya maksudnya namanya juga juara bertahan. Amerika lolos kan yang nonton lebih banyak sebenarnya kan. Tapi ya shit happens, lo tipis banget sampai di zoom kan. Kalau nggak salah lo yang di Twitter lo ya, siapa yang di zoom gitu. 1 mili ya VAR sampai wasitnya sebenarnya hakim garis sama wasit udah ada ininya, udah bunyi. Tapi dia make sure dulu ke VAR karena takutnya ada kesalahan. Tapi karena ada goal line ya. Yes, dan ini mengingatkan kita kepada Jepang melawan Spanyol yang tipis sekali kan dari bola keluar. Bahkan lebih tipis sih. Iya tipis banget. Tapi udah lewat gitu. Tapi maksud gue ya Amerika harus berbenah lah. Maksudnya bukan masalah dia kalah oleh VAR juga. Dibandingin negara-negara Eropa Liga Champions wanita, Liga Super Women Super League-nya Inggris, terus juga Liga Jerman, Spanyol, itu kan berkembangnya cepat banget kan sepak bola wanita. Jadi maksud gue Amerika ini sebenarnya kalau di mata gue, lo udah ketinggalan sama tim-tim Eropa. Jadi lu bilang football is coming home gak nih? Yo iya berapa nih? Mohon maaf nih Inggris. 0-0 Lauren James kartu merah tapi. Aduh. Cuma gue mau nimpalin ya. Ini sebenarnya berita paling besar dan paling penting hari ini nih. Karena ini 2 kali bertahan juara dunia, kalah di 16 besar. Biasanya top 3 terus, Amerika selalu top 3. Gitu. Bahkan di babak grup itu pertama kalinya dia hanya menang sekali kalau gak salah. Tapi memang dalam 4 tahun ini setelah ganti pelatih sangat terlihat di bawah si Vlatko yang
kalau harusnya sih by saat podcast ini naik, harusnya sih udah dipecat ya kalau menurut gue. Ada kemunduran, mainnya tidak se-flowy dulu. Dunia mungkin memang mengejar, tapi Amerika nowhere near their best kalau kita bandingin dengan yang sebelumnya. Ironisnya sebenarnya ketika lawan Swedia, mereka jauh mendingan dibandingin grup. Tapi ya football can be cruel sometimes. Dan pada akhirnya gila banget. Musovic tuh gila banget, udah kayak Lev Yashin mainnya. 11 saves. Nah, dan gue pengen lihat reaksi Amerika kayak apa. Karena gini, ketika sebuah negara dominan, Amerika sangat dominan di basket. Ketika dia kalah di Olimpiade, Kobe Bryant, LeBron James semua langsung turun. Gitu. Turun, betul. Redeem team. Kita akan melihat sebenarnya... Jerman pun gitu ya, abis Euro 2004. Langsung berbenah lah dia bikin program. Betul. Reaksi Amerika setelah ini untuk tim nasional wanitanya, yang mana mungkin itu satu-satunya tim nasional di dunia yang lebih laku daripada tim cowoknya. Ya. Akan memperlihatkan sebenarnya sepenting apa sepak bola buat Amerika masuk ke 2026 nanti. Nah ini kita lihat ya, karena mereka akan jadi tuan rumah di Piala Dunia. Dan tadi kalau Tio yakin football is coming home sebenarnya lumayan make sense juga sih, karena bagannya cenderung mudah. Kan paling Prancis nih. Enggak, sejujurnya. Ini Spanyol, Belanda, Jepang, Swedia. Sejujurnya gue lebih mendukung Nadeshiko sebenarnya. Jepang. Okay. Bahkan tim FIFA gue yang lain juga supportnya Nadeshiko. Karena mungkin bosan kali ngeliat tim Eropa ya. Tapi kalau misalkan Inggris juara itu kasihan timnya Gareth Southgate tuh. Udah dikangkangin Euro, Piala Dunia juga. Gak apa-apa biar mikir tuh. Tim yang itu biar mikir. Oke, jadi kita lihat nanti kayak gimana nanti hari Jumat ya. Hari Jumat Spanyol Jerman. Spanyol Belanda, abis itu Jepang Swedia. Baru setelah itu baru di bagan yang cenderung lebih mudah. Iya, kita tapi Inggris juara. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Box to Box ya. Box to Box Indonesia. Itu dia, juga like dan kasih komentar juga. Jangan lupa di bawah, kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.